Ya. Viral ya, Mas Dedi sebelumnya turut berduka cita nih sekali lagi. Mas Dedi almarhum sudah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada yang mau disampaikan nanti Mas Dedi, ini sangat prokes sekali ya tadi. Ya. Sedikit kronologis sedikit Mas Dedi, mungkin dari almarhum proses beliau sakit, dibawa ke ICU sampai akhirnya semalam menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru gitu, selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana, jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya, teman dan orang-orang sejawatnya kantornya. Jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan. Ya, jadi ada sinus, ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga, gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini, ya cukup berat buat beliau, gitu. Cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan, gitu, dan dari istri dan anak-anak, gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya, artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU gitu. Di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke Kota Minasi Pro gitu. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri gitu. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain gitu. Ketika di rumah, ketika sebelum dibawa ke rumah sakit, Teh Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih Mas? Mungkin ada yang tadi sesak napas kah atau kecapean ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya. Karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu ya. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Teddy, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Teddy ke almarhum ketika mungkin di ruang, apa memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya. Gimana Mas Teddy? Karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini, ya cukup berat buat beliau gitu. Cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu, dan dari istri dan anak-anak gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya,
Artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Tapi mohon maaf, ketika almarhum pergi, apakah memang sudah negatif atau seperti apa? Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU gitu. Di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi Simpruk gitu. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri gitu. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain gitu. Ketika di rumah, ketika sebelum dibawa ke rumah sakit, Teh Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih, Mas? Mungkin ada yang tadi sesak napas kah atau ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya. Karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu ya. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Teddy, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Teddy ke almarhum ketika mungkin di ruang, apa memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya. Gimana Mas Teddy? Karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya yang membuat mungkin beliau stres gitu ya, capek. Mas Teddy, ada mungkin pekerjaan yang tadi yang harus dikerjakan Teh Rina yang belum selesai ataupun memang sudah selesai semua, seperti apa pertanggungjawaban Teh Rina? Mungkin ada pekerjaan catering, pekerjaan wedding yang belum selesai? Ya, karena sebagai jasa wedding organizer pasti apa yang sudah dijalankan atau sudah tanda tangan kontrak kerja pasti akan terus dijalankan. Sambil menunggu ke depannya bagaimana, siapa yang akan, kami juga ada di rumah. Gitu, jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Mas, teman-teman kan ini digabung sama ayah almarhum, apakah memang permintaan atau seperti apa? Iya, kebetulan karena ada salah satu istilahnya, karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh. Jadi boleh ditumpuk gitu loh. Karena satu juga supaya dekat gitu. Supaya dekat, dan juga orang tua kan mama Rina udah tinggal satu-satunya gitu, jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi sini. Tapi memang ada permintaan sebelumnya dari almarhum apa Enggak. keluarga saja? Dari keluarga aja sendiri. Ada kesulitan nggak sih untuk minta izin mengubur di sini, tanah kusir kan maaf sebelumnya. Ya mereka sedih, merasa kehilangan gitu ya, karena sama sekali nggak siap selama 2 minggu kan dia nggak ketemu sama ibunya, jadi cukup shock untuk anak-anak gitu. Mas Teddy sendiri sebenarnya terlihat kuat nih Mas, seperti apa sih? Mungkin masih ada penguatan dari anak-anak juga, mungkin dari anak-anak. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU itu intensitas yang berkomunikasi dengan dokter